Tidak apa-apalah kita nih susah-susah di dunia, atau mungkin nangis-nangis di dunia karena mengejar ketertinggalan, daripada nanti nangis dan nyesalnya di akhirat. Kita berpotensi untuk semangat sedang ramai dan malas ketika sepi, taat berbuat saat ramai atau dipuji-puji, dan berhenti ketika dicaci maki. Berhenti ketika dicaci maki itu termasuk juga ketika kita tidak dapat jabatan, dipecat ataupun mungkin diganti tugas, dipindahkan amanahnya. Padahal teman-teman, biasanya ujian kita tuh datang ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi. Itulah yang membuat teman-teman semua, banyak orang jadi berubah pada saat dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Berubah, total berubah. Jadi maksudnya berubah tuh gini, waktu dulu dia menjabat tuh pada semangat gitu, suka gitu, senang, rajin. Ngapa ente ini? Saya bukan siapa-siapa lagi sekarang, saya tidak punya jabatan lagi. Loh, kok jadi berubah? Yalah, kalau saya punya jabatan kan saya bisa begini, bisa gini, bisa gini. Antum tuh justru akan nampak kualitas aslinya justru pada saat sedang di bawah. Bahasa kasarnya gini, kalau lagi di bawah aja semangat, seharusnya kalau memang berbuatnya karena Allah, pasti di atas pun jauh lebih semangat. Tidak punya apa-apa aja bisa manfaatkan jaringan, bisa bergerak, bisa menggerakkan dengan izin Allah. Apalah lagi kalau antum dikasih Allah semangat untuk bisa bergerak, bisa berbuat. Nah teman-teman semua, ujian keikhlasan ini berlapis-lapis dan berulang-ulang. Ujian keikhlasan ini luar biasa. Bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bertahan lebih lama. Bahasa lainnya itu istiqomah. Bukan masalah siapa yang hebat, siapa yang booming, siapa yang hebat konsep acara, sekali ya, habis itu hilang. Ini bukan acara pameran, bos. Ini bukan acara panggung. Ini kita lagi bikin siapa yang bisa bertahan. Itu kenapa saya selalu bilang, jalan dakwah ini seperti lari maraton. Seperti lari maraton, seperti estafet. Tidak mudah memang. Siapa yang bilang mudah? Surga harganya mahal kok. Tahu enggak kalau Bilal bin Rabah itu harus ditimpa batu untuk bisa dapat surga. Tapi balasannya berbanding lurus. Bilal bin Rabah masih hidup, sendalnya udah bunyi di surganya Allah. Apa yang membuat dia? Harta? Enggak. Kaya? Enggak. Dipandang mulia karena banyak follower? Enggak juga. Bilal bin Rabah dipandang hina justru. Dianggap cuma budak biasa. Tapi karena punya tauhid, jadi berlian dia. Black diamond. Wah, apa namanya? Black diamond. Apa itu black diamond? Berlian yang berwarna hitam. Maksudnya di hadapan manusia kita kecil, di hadapan manusia kita tidak ada apa-apanya, di hadapan manusia kita biasa saja. No problem, maafi muskilah. Jalan terus enggak? Jalan terus. Antum tidak usah sibuk dengan penilaian manusia. Berlian hitam yang bernama Bilal bin Rabah ini tidak terkenal teman-teman di dunia, tapi terkenal di langitnya Allah. Antum tahu enggak ada harga yang harus dibayar oleh Bilal? Apa harga yang harus dibayar Bilal? Dia timpakan batu lalu dibilang, kau kalau beriman pada Tuhan yang kami sembah dan kau ninggalkan agama Islam ini, kau kami bebaskan. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad, tangannya satu. Ahadun ahad. Aku tidak akan pindah dan tidak akan nyembah siapapun selain Allah. Ditimpakan batu teman-teman, fisik sakit, tersiksa. Kita baru absen di WhatsApp ya, nanti saya bangunkan ya.
belum dikerjakan udah ngeluh, itu namanya antum kalah sebelum berperang. Masalah nanti antum tidak sampai atau belum bangun atau belum bisa mengeksekusi sepenuhnya, itu nanti urusan antum sama Allah, tidak ada masalah. Tapi Allah sudah catat, aku punya niat, aku punya azam dari dalam. Gini loh teman-teman, dulu waktu kita bikin maksiat, sungguh-sungguh nak ngerjakannya. Ada tidak cerita lembur-lembur waktu bikin maksiat dulu? Tolong jawab yang hebat-hebat dulu tuh. Bahkan mengorbankan waktu, tenaga, istri, lagi ngurus bos ini, dibela-belakan, ngentertain pejabat, ngentertain calon nasabah, calon klien, dia minta apapun antum turutkan, betul enggak? Itu pintar atau kebodohan sih? Lah, katanya hebat, katanya pintar, ya kan? Sampai kena kerjakan dunia, itu kerja atau dikerjain sih sebenarnya? Kita rela meninggalkan Tuhan kita, meninggalkan sholat kita, ya kan? Tidak peduli halal haram, yang penting omset, omset, omset. Dulu gila betul ngejar omset. Kaya enggak? Sukses enggak? Tenang enggak? Jadi apa yang dikejar sebenarnya? Maka teman-teman, kita hari ini masuk ke zona black diamond. Apa itu black diamond? Berlian hitam, tak nampak, tak terkenal. Biarlah kita dipandang sebelah mata sama orang, atau mungkin tidak dipandang sama sekali, tapi justru di hadapan Allah kita berlian. Tapi jangan nggak antum kegeeran, berlian hitam kayaknya, yang lain tuh neraka jahanam. Neraka jahanam yang ngomong gitu. Coba jujur kawan-kawan, salto-salto loh dulu, kaya tak ada gak? Tanya, punya duit gak? Wah, punya Ustadz, ada rasa. Itulah masalahnya Ustadz. Kok bisa duit banyak gak ada rasa untuk umroh tuh piye gitu? Kok bisa? Ustadz, saya masih hitam Ustadz, belum jadi diamond. Oke, on the way. Kita OTW. Kita on the way menuju diamond itu. Diasah teman-teman. Di paha, mungkin kerak, dikerak kata orang Melayu tuh. Sakit. Siapa bilang enggak? Kenapa saya sering ceritakan ceritakan pengalaman-pengalaman selama saya merintis di awal untuk semuanya. Enggak ada proses yang enak. Every starting is difficult. Semua permulaan itu pasti berat. Every starting is difficult. Setiap permulaan itu pasti sulit. But it will be more difficult if you never start. Dan akan jauh lebih sulit, susah kalau teman-teman tidak mau memulainya. Lawan malas itu. Bangun lebih awal. Nangis kita mungkin, ya Allah kok gini-gini benar sih. Teman-teman, episode perang melawan hawa nafsu ini harus mulai dari sekarang. Bilal bin Rabah tidak nunggu sukses, tidak nunggu kaya baru memulai. Black diamond itu teman-teman, orang-orang yang akan jadi berlian satu saat nanti, itu tidak nunggu sempurna baru berbuat. Teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, buat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, siapapun yang hari ini sedang memulai kebaikan, baru merencanakan kebaikan, pesan saya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Antum sabar-sabar ya sama prosesnya. Kenapa harus sabar dengan prosesnya? Karena memang permulaan itu tidak mudah, tapi antum akan jauh lebih susah ketika antum tidak mulai sama sekali. Tidak apa-apalah kita nih susah-susah di dunia, atau mungkin nangis-nangis di dunia karena mengejar ketertinggalan, daripada nanti nangis dan nyesalnya di akhirat.